Akhirnya, adapun satu keputusan yang ikrah sampai ke tingkat kasasi pun tidak mendapatkan upah yang dia inginkan sesuai dengan keputusan bahwa saudara Robi ini mendapatkan upah yang hak yang harus dia terima adalah sebesar lebih kurang 47 juta rupiah. Nah, maka dari itu kami juga menghimbau kepada perusahaan, mungkin kita memahami di waktu COVID yang melanda Indonesia, di seluruh dunia, kita mengerti akan kondisi perusahaan ataupun ekonomi yang lain tentu terjejas dikenakan wabah COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara luar negeri. Nah, adapun mediasi yang dilakukan oleh saudara Robi dengan Depnaker, saya juga dulu menjadi kuasa hukumnya beliau di Dinas Tenaga Kerja ataupun Dinas Provinsi di tahun 2020. Tapi upaya-upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, pada akhirnya melakukan gugatan. Adapun yang dituntut oleh saudara Robi yaitu adalah satu, upah yang belum dibayar. Itu adalah kewajiban oleh perusahaan yang mana saudara Robi ini sudah bekerja selama 17 tahun menurut pengakuannya. Yang kedua adalah BPJS. BPJS itu juga menjadi wajib untuk perusahaan mengikut sertakan di dalam jaminan sosial. Nah, tentu apapun perusahaan memiliki suatu kewajiban untuk membayar upah. Ya, kalau tidak dia melakukan ataupun membayarkan kewajiban terhadap pekerja, tentu ada mulai dari sanksi administrasi tertulis sampai dengan sanksi pidana. Begitu juga kalau perusahaan tidak mengikutsertakan BPJS terhadap pekerjanya yang lebih 10 orang ataupun upah minim 1 juta, nah itu pun bisa dikenakan dari administrasi sampai ke pidana. Nah, kita memahami dengan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, memang tidak main-main untuk perusahaan, ancamannya sampai setahun 4 bulan ataupun denda 100 juta sampai dengan 400 juta. Nah, bagaimana dengan BPJS? BPJS juga jika perusahaan ya kan tidak memenuhi kewajibannya, bisa juga dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana kalau tidak mengikut sertakan BPJS seperti bisa ancaman sampai 8 tahun maksimal, minimal 5 tahun. Nah, ini kan sungguh berisiko terhadap perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya terhadap pekerja seperti BPJS. Nah, tentu hal demikian ini benar-benar BPJS ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang di tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan cukup melindungi terhadap pekerja ataupun buruh yang ada di Indonesia. Nah, pada akhirnya saudara Robi ini sudah berusaha untuk melakukan haknya dia terhadap perusahaan di salah satu yang berada di Kota Semarang, sampai beliau juga sudah ke kantor gubernur, sudah juga setelah ada keputusan, saudara Robi ini juga coba melakukan upaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengeksekusi upahnya terhadap perusahaan di salah satu Kota Semarang di kawasan Sayung. Itu pun tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pada akhirnya saudara Robi ini melakukan upaya hukum lain, yaitu melaporkan perusahaan tersebut di Krimsus Polda Jawa Tengah. Nah, maka dari itu kami menghimbau kepada perusahaan yang bergerak di usaha jeli itu mudah-mudahan agar segera untuk bisa melakukan kewajiban Anda untuk membayar upah terhadap saudara Robi. Kalau tidak,
kami akan melakukan upaya-upaya hukum agar keadilan dan kebenaran itu ada terhadap pekerja ataupun buruh yang ada di Indonesia. Nah, mungkin Saudara Robi bisa Anda menceritakan sedikit kronologis kejadian upah Anda tidak dibayar. Monggo, silakan. Selamat siang, Bapak Eri Sudarman. Sebagai pengacara saya mengucapkan terima kasih bila pada siang hari ini saya diberi kesempatan dan waktu untuk memberikan keterangan sedikit dari kejadian yang saya alami. Ya. Saya bekerja di PT Sanjung di Jalan Muktiarjo Raya nomor 17. Saya bekerja mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2020 yang berakhir pada PHK sepihak. Dari awal COVID tersebut, perusahaan merubah peraturan bekerja. Jadi segala aturan yang kita jalani selama bertahun-tahun dirubah tanpa pemberitahuan dahulu dan tidak dirundingkan sesama supir. Jadi dengan adanya kejadian tersebut saya nggak nyaman dan tidak terima. Terus saya ajukan untuk pembicaraan yang selanjutnya. Saya minta supaya dikembalikan seperti semula karena tidak masuk akal. Saya bekerja di situ dengan gaji dari awal mulai tahun 2003. Saya dikasih gaji 225.000. Itu pertama Pertama kali saya masuk 2003 dan berakhir pada tahun 2020 gaji saya 2.150.000 yang itu di bawah UMR. Ya. Terus tidak adanya BPJS tenaga kerja pula dan lemburan juga tidak ada. Terus biaya perjalanan kita dipangkas dari perjalanan. Uang makan saya 40.000 dipotong 5.000 per hari. Terus belum lagi insentif bulanan. Insentif bulanan itu dihilangkan. Dan saya tidak terima karena masalah tersebut sudah cukup berat bagi saya karena perjalanan saya itu. Terus saya ajukan lagi, ternyata dia mengancam saya kalau masalah ini tidak diselesaikan, saya akan dipecat. Ya. Dipecat secara sepihak. Iya betul. Okay. Dipecat. Terus dengan ada kejadian seperti itu saya tidak terima karena dengan perjalanan saya sebagai seorang sopir. Kerjanya sopir dulu. Iya. Oke. Saya itu banyak mengalami masalah-masalah yang di luar perhitungan saya. Saya bekerja di PT Zeli sudah 17 tahun itu tidak pernah dihiraukan dari keadaan-keadaan kami yang sebenarnya di jalan itu banyak sekali masalah. Iya. Terus saya disuruh ini mencabut tuntutan saya gara-gara karena Pak Robi melaporkan saya. Terus pada akhirnya dari pihak perusahaan suruh mencabut surat kuasa hukum. Kuasa hukum dengan intinya seluruh biaya untuk pengurusannya itu akan semua ditanggung oleh PT Sanjung dan saya akan kembali seperti semula bekerja. Tetapi intinya dan isinya dia menekan saya. Menekan saya, ya pokoknya kerja seperti semula. Saya disuruh tanda tangan bermaterai dan saya tidak mau karena dari isinya tersebut menekan saya karena yang terjadi selama saya bekerja di sana itu ya memang berat bagi saya ya, dengan gaji segitu 2.150.000 per bulan. Terus saya dipotong lain-lain, saya tidak terima. Terus dengan ada kejadian itu tertanggal 13 Oktober terus saya dipecat sepihak. Iya. Pada akhirnya itu Pak Robi mencoba untuk melakukan
melakukan upaya hukum ya, melakukan terus mediasi. saya bertemu sama Ya memang benar, kalau kita lihat pada tanggal 10 bulan 5 2021 di poin 5 dari keterangan pihak perusahaan, memang di sini ada yang apa yang disampaikan oleh Pak Robi bahwa pihak perusahaan memberikan waktu 1 minggu sejak surat teguran tersebut diberikan kepada saudara Robi Edward pekerja untuk menanggapi surat peringatan tersebut, mencabut keterangan-keterangan atau surat kuasa saudara Robi kepada kuasa hukum Heri Darman, yaitu partner saya sendiri. Jika saudara Robi pekerja tidak mau mencabut, maka saudara Robi Edward dianggap mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, ini suatu ancaman dari perusahaan. Nah, kalau memang perusahaan itu benar, ya tidak harus menyuruh saudara Robi itu mencabut kuasa hukum. Nah, inilah saya mohon kepada pihak perusahaan, mari kita melakukan aturan-aturan yang ada di Indonesia ini, baik undang-undang ketenagakerjaan, baik pun undang-undang cipta kerja, ataupun undang-undang tentang Badan Jaminan Nasional, yaitu BPJS, ya harus dipatuhi oleh perusahaan agar pekerja itu tidak merasa dirugikan, baik upah yang sudah disepakati, ya kan, terus asuransi misalnya sudah disepakati, terus tidak dilakukan pembayaran. Nah, ini juga akan beresiko terhadap perusahaan. Itu bisa dari tadi saya katakan ada sanksinya dari administrasi sampai dengan sanksi pidana. Nah, dengan kejadian ini, perjuangan yang dilakukan oleh saudara Robi dari tahun 2020 sampai 2022 cukup lama dan cukup menunggu waktu yang sangat membosankan terhadap saudara Robi ini untuk menunggu pembayarannya dari perusahaan hanya sebesar 47 juta rupiah. Nah, pada akhirnya endingnya terakhir, akhirnya saudara Robi melaporkan perkara ini dengan dugaan tidak pembayaran upah. Ya bisa saja nanti akan berkembang, kita kembalikan semua kepada penyidik persoalan ini karena sudah masuk ke ranah pidana. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit berkenaan tentang rintihan saudara Robi Edward yang tidak mendapatkan upahnya setelah bekerja lebih kurang 17 tahun, menunggu dan menunggu dan menunggu. Mudah-mudahan segenap perusahaan lakukan kewajiban Anda agar buruh bisa terlindungi, terayomi, tentram, dan damai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saudara Robi. Ya. Mudah-mudahan apa yang sampean inginkan, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari perusahaan Jelly ya kalau tidak salah. Betul. Mungkin itu rekan-rekan dimanapun Anda berada untuk yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri Darman, Kanjeng Heri Official.